Alhamdulillah. Bang Denny, tadi kan udah ini ya 3 poin nih. Betul. Yang fundamental yang pertama tentang big goal, yang kedua tentang leadership, yang ketiga tentang treat customer, keep customer, sama scale up customer. Kita lanjut nih, poin yang keempat. Apa nih Bang yang keempat tuh? Baik. Jadi fundamental yang keempat ini yang luar biasa, sangat sangat prinsip banget, sangat urgent yang harus dibahas dan harus dipahami oleh seorang business owner. Karena faktor penyebab, ada riset 20 penyebab faktor kegagalan dalam sebuah bisnis. Ya, nomor 2 urutannya itu kenapa bisnis itu bangkrut? Karena mereka tidak punya cash, karena mereka tidak punya uang, karena mereka tidak punya pecadangan uang untuk menutupi organisasinya di Bang Irwan. Gitu. Nah, 2 tahun pandemi yang begitu dahsyat hari ini, 80% lebih bisnis mengalami penurunan, dan banyak juga bisnis-bisnis Bang Irwan yang tutup, harus merumahkan karyawannya. Dan penyebab terbesarnya kenapa? Karena mereka nggak punya cadangan uang, Bang. Nah, maka udah menjadi sebuah kewajiban bagi business owner, bagi leader, bagi perusahaan yang kepingin atau UKM atau entrepreneur yang bisnisnya mau autopilot nih Bang. Maka fundamental yang keempat ini wajib mereka benar-benar harus kuat pondasinya, yaitu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Bang, melek finansial Bang. Nah, dulu saya waktu mengawali usaha sebagai mikro, sebagai UKM gitu ya, itu uang bercampur Bang. Ibaratnya mau operasional harian, dapur di rumah campur. Uang laci toko kita pakai itu kan untuk belanja dapur dan lain-lain. Bahkan yang menyedihkan lagi kemarin saya saking bener-bener nggak melek finansial, ya kerasa uang banyak di ATM di kantong gitu, nggak tahu itu ternyata uang supplier Bang. Ya kan, nggak tahu itu uang belanja gitu. Akhirnya kepake tuh untuk buka kantor lah. Saya kemarin sempat berpikir, sedih banget ya buka kantor, buka toko pulsa itu hampir 700 juta habis. Nah, kenapa penyebabnya bisa low budget, bisa high budget gitu, berlebih budget? Ya karena memang dari awal tidak dianggarkan. Ngelihat barang bagus beli, taruh di situ. Ngelihat yang kurang beli, bongkar jadi gitu. Nah, akhirnya yang sangat menyedihkannya, akhirnya kita evaluasi, bikin toko pulsa habis 700 juta, sayang banget. Nah, itu penyebabnya karena kita nggak budget dan kita nggak melek finansial Bang. Nah, itu fundamental yang wajib dimiliki oleh business owner. Salah satunya adalah mulai dari hari ini ya teman-teman sekalian, kita pisah dari uang pribadi sama uang usaha. Kemudian mulai dibudgetin, mulai dianggarin. Dan mulai 2018 teman-teman sekalian, teman-teman performate.id, saya udah mulai digaji. Udah mulai digaji dan tidak menggunakan uang usaha lagi gitu. Jadi kita dibudget gaji, kalau seandainya kita kurang ya udah kita kasbon. Dan kemudian mulai delegasikan, duduk orang di situ untuk mencatat proses keluar masuk uang Bang Irwan. Nah, tetap fungsi kontrol, fungsi eksekusi, transfer dan lain-lain ada di kita. Cuman setiap uang masuk itu kita delegasikan ke orang accounting, orang finance untuk melakukan proses pencatatan. Nah, alhamdulillah sudah banyak ya software keuangan yang basisnya digital, online, basis cloud seperti Zahir Internasional. Nah, itu saya sangat rekomendasikan bagi sahabat-sahabat yang bisnisnya mau autopilot, maka wajib terintegrasi dengan software keuangan. Salah satu yang kita rekomendasikan Zahir Accounting gitu. Nah, itu fundamental yang keempat. Nah, kemudian fundamental yang kelima Bang ya, dari 6 fundamental yang saya udah alami dan praktek bersama tim, fundamental yang kelima yang berkaitan dengan team building Bang. Bangun tim. Karena konglomerasi di luar sana, bisnis-bisnis yang beroperasi di skala nasional, internasional dan besar sekalipun, mereka tidak bekerja secara sendirian. Mereka bekerja secara tim, buat tim yang kompak, buat tim yang militan, buat tim yang solid, dan buat tim yang samina wa ata'na, buat tim yang benar-benar taat dan patuh terhadap pemimpin selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip pastinya gitu. Nah, jadi fundamental yang keenam teman-teman sekalian, mulailah untuk
beroperasi di skala nasional, beroperasi di skala besar untuk big goal, untuk tujuan yang besar, maka kita nggak akan pernah bisa kerja sendirian, single fighter. Betul. Sendirian, kalau kata orang Sunda. Superman nggak bisa lah ya. Kalau kata orang Sunda nyalira gitu nyalira. Ya. Orang Jawa dewean gitu ya bang ya kan? Nah nggak akan bisa sendiri nih teman-teman sekalian. Jadi untuk mencapai tujuan besar di organisasi, maka kita harus bangun tim yang kompak, tim yang militan, bangun tim yang kuat. Dan bahkan ada istilah human capital. Nah, luar biasa itu. Human capital. Ternyata karyawan itu merupakan aset. Aset perusahaan yang wajib kita jaga nih teman-teman UKM, teman-teman entrepreneur, sahabat-sahabat Performate. Jadi karyawan itu lebih berharga dari berlian, lebih berharga dari emas, dan lebih berharga dari properti sekalipun. Human capital. Bahwa karyawan itu merupakan aset. Jadi jadi bisnis ini besar bukan karena produk menurut saya, bukan apa produknya, tapi siapa yang ngelola. Ketika bisnis tersebut dipegang oleh karyawan yang tepat, oleh karyawan yang fokus, oleh karyawan yang militan, maka insya Allah jalan tuh bisnis bang. Nah maka saya mulai transformasi nih di 2022 ini, saya anggarkan budget untuk karyawan saya kuliah, untuk karyawan saya training gitu ya. Bagaimana mereka berkembang. Jadi sebagian UKM, sebagian mikro ini khawatir kalau karyawannya jago gitu, berkembang, dia bikin bisnis baru jadi kompetitor. Nah ini salah. Mindset seperti ini salah. Jadi ketika mau besar, mau scale up, mau bisnis autopilot, maka orang-orang di organisasi kita adalah orang-orang yang tepat dan orang-orang yang ahli di dalam bidangnya bang. Bang Denny sendiri ada gak sih kriteria khusus buat manajerial, tim manajerial? Kan biasanya kalau tim operasional lebih gampang lah nyarinya. Kalau tim manajerial apa sih kriterianya buat orang tuh di posisi manajer? Alhamdulillah sejauh ini orang-orang yang menempati posisi strategik di organisasi saya itu rata-rata orang-orang lama bang. Orang-orang yang memang sudah satu frekuensi, sudah engage dengan kita dan tahu nilai-nilai dan budaya di organisasi kita. Nah mereka jadi saya tidak merekrut skill bang, tidak. Jadi wawancara saya itu lebih fokuskan terhadap attitude, terhadap akhlak karimah, itu yang saya kedepankan. Adapun skill kita bisa belajar bersama. Kemarin belum lama lalu saya mengeluarkan satu teknisi yang penghasilan per bulannya itu minimal udah 20 juta. Sebulan buat dianya aja. Kita bagi hasil kan. Buat dianya aja 20 juta, pernah tembus 30 juta. Nah karena attitude-nya masalah, karena integritasnya masalah, saya keluarin langsung. Gitu. Nah jadi ada beberapa prinsip yang dia langgar gitu, akhirnya saya keluarkan. Nah jadi sebenarnya teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwa fundamental yang 6 ini, dari 6 fundamental yang ke-5 ini merupakan fundamental yang terpenting setelah finance, setelah melek keuangan, adalah yang kedua adalah yang berkaitan dengan pengelolaan karyawan. Karena saya sangat merasakan hari ini. Ketika saya buka bisnis baru, salah satu saya punya bisnis mineral bang, itu hampir 99% dalam waktu 3 bulan Allahu Akbar meroket, berkembang 2000 mitra diakuisisi dalam waktu 3 bulan, dia langsung mandiri nih. Ya kan, dia langsung mandiri, ya kan, kurang lebih hampir 15 orang karyawan dalam waktu 3 bulan ini orang udah mandiri, istilahnya udah bisa nutupin organisasinya sendiri. Dan 99% saya tidak terlibat di situ. Kenapa? Yang pertama, saya taruh orang-orang yang tepat, saya taruh orang-orang yang berpengalaman di organisasi tersebut. Nah ini bang, jadi salah satunya adalah case sukses atau fundamental yang kelima adalah bagaimana kita membangun tim yang kuat, yang solid dan militan. Nah, dalam pembahasan tentang team building pastinya, hakikatnya karyawan itu bekerja bukan untuk perusahaan Bang Irwan. Jadi sahabat-sahabat Performate.id, hakikatnya karyawan kita itu bekerja bukan untuk perusahaan, tapi hakikatnya mereka bekerja secara militan dan total, mereka bekerja untuk impiannya. Nah, yang menjadi challenge-nya adalah ketika perusahaan kita, usaha kita di bisnis kita bisa mengantarkan karyawan kita untuk menuju impiannya, maka insya Allah jangankan waktu, jangankan tenaga dia korbankan, nyawa dia korbankan Bang Irwan untuk perusahaan kita.
Nah, maka pinter-pinter nih kita membuat sebuah program bagaimana karyawan kita itu bekerja secara militan antarkan impiannya gitu. Nah, nanti saya akan ngebahas bagaimana membangun organisasi, membangun karyawan yang militan, yang tidak keluar ke kompetitor dan membuka bisnis baru. Saya ada ada formulanya nih luar biasa. Insya Allah saya akan sharing teman-teman sekalian. Materi yang lain lagi ya? Materi yang lain di video yang berikutnya. Baik. Itu Bang ya, yang berkaitan dengan fundamental kelima tadi. Fundamental yang kelima berkaitan dengan manpower team building. Dan yang keenam teman-teman sekalian, Allahu Akbar, ini yang luar biasa sangat menarik juga. Yang keenam ini fundamental yang keenam, pondasi yang harus diperkuat untuk bisnis autopilot dan tentunya juga akan profitable. Yang keenam adalah bagaimana kita menciptakan standar di dalam bisnis kita, menciptakan standar, menciptakan sistem. Gitu. Dulu ya waktu kita menjadi UKM mikro itu bisnis ya udah kita jalankan aja sesuai dengan kemauan kita, sesuai dengan mood kita gitu ya, sesuai dengan keterampilan kita ya, sesuai dengan kondisi kita kita jalankan gitu. Nah, cuman kalau mau beroperasi di skala nasional dan bisnis autopilot, maka fundamental yang keenam ini wajib dijalankan, yaitu kita harus create sistem Bang, bikin sistem Bang. Karena begini, ada satu kisah, satu contoh gitu ya, seorang penjual nasi goreng. Ya, ibaratnya di Tebet nih ya, kita di Tebet gitu ya. Itu jual nasi goreng luar biasa Bang. Nasi goreng nasi goreng mat Bang Udin gitu ya. Nah, ini Bang Udin ini nasi gorengnya enak banget. Nasi gorengnya enak banget. Ya kan, saking enaknya itu orang pada ngantri, sahabat-sahabat Topormed. Orang pada ngantri. Nah, terus banyak pelanggan-pelanggannya, Bang Udin, buka cabang dong. Saya belinya kejauhan nih di Tebet. Coba buka di Pondokopi gitu kan. Oh gitu, akhirnya banyak masukan dia putuskan buka nih di sana. Bang Udin kalau kalau ngasih bumbu takarannya pas, dia kalau ngaduk juga pakai baca bismillah ya kan, adukannya tepat, nasinya juga pulen, bumbunya luar biasa pas gitu ya. Kemudian takarannya, pelayanannya itu luar biasa, care sama pelanggan. Nah, akhirnya teman-teman sahabat Topormed tadi, Bang Udin ini memutuskan untuk buka di Pondok Kopi, untuk buka cabang yang kedua. Nah, akhirnya cabang yang Pondok Kopi itu diberikanlah amanah oleh karyawan. Apa yang terjadi Bang? Apa yang terjadi? Rasanya berbeda. Orang pada komplain. Layanannya pun sahabat-sahabat Topormed tidak sama persis dengan Bang Udin yang ada di Tebet. Kenapa? Karena dia tidak bikin standar Bang. Standar bumbu, standar pelayanan, standar skrip komunikasi. Nah, maka teman-teman sekalian, barakallahu fikum, bahwa fundamental yang keenam ini juga sangat penting. Ketika bisnis kita mau beroperasi di skala besar, mau buka cabang dan lain-lain, ya kan, atau mau autopilot, kita bisa tinggal gitu kan. Maka yang keenam adalah bikin sistem. Nah, ini sistem ini luar biasa teman-teman sekalian. Di bab pembahasan fundamental yang keenam ada kurang lebih 7 poin di dalamnya teman-teman sekalian. Ada 7 poin yang nggak mungkin saya bisa share di sini teman-teman sekalian karena banyak banget. Saya berkaitan dengan ngebangun sistem teman-teman sekalian kurang lebih dari 2018 sampai hari ini. Investasi kita buat ngebangun sebuah sistem bagaimana bisnis autopilot hampir 3 miliar Bang Irwan. Gede juga ya, cuma bikin sistem ya. Bagaimana sistem itu sederhana. Bagaimana apa yang ada di pikiran kita, apa yang ada di benak kita, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah konsep, kita turunkan menjadi sebuah aktivitas, dan kita bisa pastikan konsep kita, aktivitas itu dikerjakan oleh tim 100%. Ketika dikerjakan dengan baik eksekusinya, maka insya Allah selagi strateginya bagus, terukur, apapun target kita, apapun rencana kita, maka insya Allah bisa dikerjakan Bang. Nah, maka insya Allah nih di bulan Februari tanggal 15-16 kalau nggak salah ya, 2020 ini Bang, kita akan mengadakan workshop selama 2 hari sahabat-sahabat Topormed. Ya, kita akan mengadakan workshop
yang berkaitan dengan bisnis autopilot dan tentunya profitable. Jadi hari pertama saya akan bicara tentang tentang 6 fundamental dalam bisnis autopilot. Dan di pondasi yang keenamnya yang berkaitan ngebangun sistem agar bisnis kita itu tersistemasi, ya, terintegrasi dengan sebuah teknologi dan IT. Nah, kita akan sharing nanti bagaimana bisnis ini benar-benar autopilot, karena bisnis autopilot itu bukan hanya inspiring motivasi history, tidak, tapi melainkan harus didukung dengan teknologi dan sistem yang sudah proven, sistem yang sudah terbukti, sehingga apapun yang menjadi SOP, job desk, ya, tugas dan tanggung jawab karyawan itu kita tidak perlu lagi dorong-dorong, tapi semua orang sudah memiliki tugas dan tanggung jawab di sistemnya itu, Bang Irwan. Jadi hari pertamanya tentang formula bagaimana bisa autopilot, kemudian profitable pastinya. Kemudian hari keduanya nih yang menariknya teman-teman sekalian, kita akan menghadirkan partner kita, narasumber kita, ya, saya hadirkan investor di situ. Oh, ada investornya juga? Ada investor. Kita hadirkan hari kedua bagi mereka bisnis-bisnis yang membuka cabang kedua, ketiga, keempat, dia langsung bisa pitching di situ. Bisa langsung pitching presentasi di depan investor. Mantap nih. Di depan investor, ya. Kita sediakan ruangan dan tempat buat mereka pitching. Dan alhamdulillah Performate.id sudah berhasil memberikan investasi ke UKM, ya, dari melalui jalur Performate kurang lebih 1,2600, ya. Ya, salah satu bisnis di Purwokerto 1,2 miliar, di Banjarmasin 600 juta. Itu yang udah kita cairkan funded gitu, ya. Nah, artinya teman-teman sekalian, jadi acara pertama adalah bagaimana bisnis scale up, kemudian transformasi dengan tools Performate.id. Kemudian yang keduanya bagi bisnis teman-teman yang mau berkembang, tumbuh, expand, buka cabang kedua yang udah berjalan. Jadi nggak perlu lagi, mohon maaf, pinjam uang ke perbankan atau naudzubillah ke ribawi. Kami menghadirkan solusi permodalan syariah di forum tersebut gitu, teman-teman sekalian. Dan kemudian jangan khawatir Bang Irwan nih, bagi teman-teman yang mengikuti acara tersebut ternyata belum investable bininya atau belum bankable, kami akan bimbing bagaimana bisnisnya sampai investable, sampai didanai, dan kami akan berikan garansi ketika tidak investable. Di 2 hari, Bang. 2 hari, insya Allah di bulan Februari, bulan Februari 15-16 nanti linknya kita akan share, ya, di di YouTube di bawah gitu. Mahal gak, Bang? Kan ini 2 hari nih. Investasinya kurang lebih sekitar 600.000 ya. 600.000? 600.000. Jadi memang buat operasional hotel itu aja, Bang. Jadi selama 2 hari kita buat buat investasi di hotel, door fresh, dan kenalan lah kita. Di situ akan kenalan dengan business owner, para leader gitu, ya. Kita ada business matching, kita kenalkan ke mereka, kita persaudarakan mereka gitu. 600.000 2 hari. Betul. Dapat investasi lagi, ya. Kita arahkan mereka pitching langsung. Jadi pitching, ngobrol langsung ke investor. Karena alhamdulillah partner kita ini kita udah berkolaborasi di ini acara batch yang kedua. Dia udah mau menginvestasikan ke 66 pelaku usaha dengan total hampir 73 miliar kalau nggak salah. 73 miliar. Dana yang sudah diinvestasikan. Nah, alhamdulillah kita menjadi partner strategik, Bang, dalam rangka mendampingi agar bisnis itu investable dan dibiayai oleh investor gitu. Nah, mungkin itu ya Bang Irwan dari 6 fundamental bagaimana bisnis autopilot. Insya Allah Februari saya akan mengadakan workshop, teman-teman sekalian. Performate.id akan mengadakan workshop bagaimana transformasi bisnis autopilot pastinya dengan tools 7WD yang sudah proven, yang sudah kita pakai dari 2016 sampai hari ini. Ya, saya punya server, ya, yang sehari, server pulsa itu yang sehari omsetnya 1 miliar per hari. Kami sudah tidak terlibat dari tahun 2015 sampai hari ini. Jadi alhamdulillah saya dari UKM, dari mikro sampai hari ini sudah tidak terlibat lagi di operasional, sehingga kita, Bang, saya sebagai business owner, fokus saya adalah bagaimana
memikirkan strategi untuk pengembangan bisnis, kemudian bagaimana saya mencari partner-partner peluang-peluang bisnis baru. Ya mungkin itu ya teman-teman sekalian. Mungkin dari Bang Irwan ada pertanyaan lagi. Bang Denny, jadi ini pertanyaan terakhir nih kayaknya. Terakhir, Taib. Jadi apa nih prioritas yang harus dilakukan untuk membangun bisnis autopilotnya Bang Denny? Baik, terima kasih Bang Iwan atas pertanyaannya, dan ini juga buat pertanyaan juga buat sahabat-sahabat yang memulai usaha, dan alhamdulillah sebagian mungkin yang sudah bisnisnya sudah take off, sudah berkembang. Maka langkah yang pertama kali dari 6 fundamental tadi yang mungkin kita bisa yang mungkin bisa kita kerjakan segera nih Bang Irwan ya, sahabat-sahabat Vapormed, kalau seandainya memang sudah ada anggaran, mulai kita rapikan keuangan kita. Mulai kita pisah keuangan kita, investasi buat duduk orang di situ, dedikasi di situ untuk dia melakukan pencatatan keluarnya uang masuk. Kemudian setiap bulan dilaporkan posisi arus kas, neraca, laba rugi dan lain-lain. Itu yang pertama, yang fundamental. Anggarkan gaji dan anggarkan semua biaya yang ada di organisasi kita. Dan kemudian kalau ada rezeki, kalau ada uang, mulai hire tim HR, tim HR, di mana dia yang akan merekrut, mewawancara. Jadi ibaratnya kita punya pabrik SDM nih sahabat-sahabat semua. Kita alhamdulillah tim HR kita ada 3 orang ya di kantor. Nah itu dia yang men-training, merekrut gitu ya, sampai memaintain lah semuanya. Jadi kalau saya butuh organisasi baru, saya tinggal minta sama mereka gitu. Nah itu mungkin langkah yang segera diambil keputusan itu. Ya jadi kita sebagai business owner nggak apa-apa lah ngerangkap sebagai operation dan sales dulu gitu. Tapi yang fundamental adalah kita mulai hire orang keuangan sekaligus hire HR. Insya Allah kita sudah mulai ringan tuh Bang Irwan. Gitu. Mungkin itu ya Bang Irwan dan sahabat-sahabat Vapormed. Terima kasih atas waktunya Bang Irwan. Barakallahu fikum udah menemani Ana dalam sharing yang berkaitan dengan bagaimana transformasi bisnis autopilot yang tentunya juga profitable. Terima kasih sudah hadir di ruangan vapormed.id. Dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita sudah di akhir acara dalam video ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya sudah menyimak video ini sampai selesai. Dan jika memang video ini bermanfaat, jika video ini benar-benar memberikan inspiring dan motivasi bagi sahabat-sahabat yang mendengar, silahkan tulis komentar action plan apa yang akan teman-teman kerjakan di 2022 ini setelah mendengarkan video dari vapormed.id. Ya, terima kasih sahabat-sahabat Vapormed atas waktu dan kesempatannya sudah menonton video kami. Baik, kita akhiri. Salam eksekusi, kasih Vapormed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.